Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk sekarang, ibu yang akan memimpin doanya ya. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, oke. Kita sudah berdoa. Selanjutnya ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Untuk yang namanya ibu sebut, tolong ucapkan hadir sambil mengangkat tangannya ya. Andini, Alika, Alifa, hadir. Cantika, hadir. Oke, alhamdulillah. Untuk pertemuan minggu ini kalian hadir semua ya untuk pembelajaran ibu. Nah, dipertahankan minggu depan juga, jangan ada yang sakit-sakit ya. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya nih, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ibu? Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, ayo dikeluarkan alat tulis, buku cetak, buku tulisnya. Yang belum, ayo dikeluarkan. Ya, sudah kan? Sudah. Nah, kalau seperti ini, kalian sudah benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran ibu ya. Jangan lupa dikeluarkan bukunya. Nah, langsung saja. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas yaitu tentang suatu materi. Di sini siapa yang ingat materi apa yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Ya, silahkan Ali. Ya, benar sekali. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas yakni terkait teks berita. Nah, untuk pertemuan sekarang atau minggu ini kita akan membahas materi yang berbeda dari pertemuan minggu lalu, yaitu teks prosedur. Nah, apa sih Bu teks prosedur itu? Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Sebelumnya ibu akan memberitahu kalian bahwa teks prosedur ini merupakan teks yang sangat penting atau yang cukup penting untuk kita pelajari, karena dengan mempelajari teks prosedur ini kalian nantinya akan mengerti atau memahami bagaimana cara melakukan suatu hal dengan langkah-langkah yang urut dari awal hingga akhir, seperti itu. Nah, harapan ibu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran nanti bersama ibu, kalian akan mengetahui yaitu apa itu teks prosedur, kemudian fungsi dari teks prosedur, ciri-ciri dari teks prosedur, struktur dari teks prosedur, dan jenis dari teks prosedur ya. Oke, sekarang ibu ingin memberitahu kepada kalian bahwasanya di Indonesia kasus COVID sudah tidak seperti yang sebelumnya. Kasus COVID sudah mereda ya. Nah, tetapi kalian harus tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah kita terapkan sebelumnya. Salah satunya yaitu mencuci tangan. Sebelumnya di sini ibu ingin bertanya, siapa yang sudah tahu bagaimana cara atau langkah-langkah untuk mencuci tangan dengan baik dan benar? Sudah ada? Bagaimana? Ayo, kalau sudah ada. Ayo Cantika. Ya, memang benar, cuci tangan itu harus menggunakan sabun supaya bersih. Tetapi ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lewati supaya tangan kita itu terhindar dari kuman-kuman yang sebelumnya itu ada di tangan kita. Ya, seperti apa? Simak video yang akan ibu berikan ya.
punggung tangan yang kiri juga yang kanan tak lupa. Selajari juga kunci jari, putar jempol diputar sebelah kanan dan kiri. Untukkan jarimu lalu gosok memutar, kedua pergelangan tangan digosok memutar. Ayo diperhatikan. Bilas-bilasnya, bilas yang bersih, busanya pergi tanganmu menjadi bersih. Bilas-bilasnya supaya bersih, hidup kita bersih sehat setiap hari. Ya. Sudah diperhatikan? Sudah? Nah, itu tadi merupakan langkah dari mencuci tangan secara baik dan benar agar kuman yang ada di tangan kita itu benar-benar hilang. Nah, nih ada 6 langkah cuci tangan yang tadi sudah kita dengar bersama-sama lagunya ya. Yang pertama yaitu basuh tangan, kemudian ambil sabun. Pastinya kita membasuh tangan kita, lalu kita mengambil sabun. Dan yang kedua, selanjutnya itu gosok telapak tangan dan punggung tangan. Yang ketiga, gosok sela jari, juga kunci jari supaya membersihkan jari-jari kita dari kuman. Selanjutnya yang keempat, gosok jempol secara bergantian. Yang kelima, gosok ujung jari secara bergantian juga. Dan yang terakhir yaitu pergelangan tangan lalu bilas. Seperti itu ya, supaya tangan kita terhindar dari kuman-kuman. Nah, setelah Ibu sudah memberikan contoh tadi, itu termasuk contoh dari teks prosedur, langkah-langkah untuk mencuci tangan. Nah, sekarang apakah sudah ada yang paham atau apakah sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, silakan. Apa, Dewi? Ya, benar sekali. Teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang mengandung langkah-langkah. Coba kita lihat. Benar sekali apa yang sudah disebutkan oleh Dewi bahwa teks prosedur merupakan teks yang mengandung langkah-langkah atau urutan dalam melakukan sesuatu supaya apa yang kita lakukan tersebut itu benar-benar berurut dan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kemudian berdasarkan dari pengertian dari teks prosedur tadi, tentu kita dapat mengetahui apa itu fungsi dari teks prosedur, yakni fungsi dari teks prosedur menjelaskan langkah-langkah atau urutan yang harus kita lakukan dalam melakukan atau membuat suatu hal ya. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri dari teks prosedur. Ada 6 ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah. Sudah pasti karena teks prosedur ini fungsinya memberitahu kita mengenai langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, teks prosedur ini merupakan teks yang informatif. Artinya teks ini atau teks prosedur itu teks yang berusaha memberitahukan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bagaimana cara atau langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, teks prosedur ini merupakan teks yang dijelaskan secara rinci supaya kita dapat mengetahui dan memahami apa langkah yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, teks prosedur ini merupakan teks yang objektif. Selanjutnya yang kelima, menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan logis, tentu saja supaya mudah dipahami. Dan yang terakhir, teks prosedur ini merupakan teks yang bersifat universal.
Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup, kita lanjut. Oke, selanjutnya yaitu struktur dari teks prosedur. Teks prosedur ini memiliki 4 struktur. Yang pertama yaitu tujuan, yaitu apa yang kita inginkan setelah kita melakukan langkah-langkah itu, atau apa yang kita hasilkan setelah kita melakukan langkah-langkah dan urutan dari teks prosedur. Selanjutnya ada material. Material ini sering kita sebut sebagai alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam teks prosedur tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini merupakan langkah yang harus kita lakukan dalam teks prosedur. Dan yang terakhir yaitu penutup dari teks prosedur itu sendiri. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, teks prosedur ini sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu teks prosedur kompleks, kemudian yang kedua teks prosedur sederhana, dan yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Bu, apa sih teks prosedur kompleks? Apa sih teks prosedur sederhana? Dan apa sih teks prosedur protokol? Ya, Ibu akan jelaskan bahwa teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya itu berisi langkah-langkah yang rinci, dijelaskan dari awal hingga akhir. Kemudian teks prosedur sederhana merupakan teks prosedur yang memiliki langkah yang sederhana. Sesuai dengan namanya ya, biasanya teks prosedur sederhana ini hanya terdiri 2-3 langkah saja untuk pengerjaannya. Kemudian teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkahnya itu dapat kita ubah urutannya. Tetapi perlu digarisbawahi, apabila kita mengubah langkah dari teks prosedur protokol ini, itu jangan sampai memengaruhi hasil akhir atau tujuan yang kita inginkan di awal, ya. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. Agnes. Ya, Agnes bertanya bahwa, Bu, kalau kita mengubah langkah dengan alasan kita mengubah karena ini teks prosedur protokol tapi mempengaruhi hasil akhirnya, atau hasil akhirnya tidak sesuai dengan tujuan kita, apakah boleh, Bu? Tentu tidak boleh, karena kita melakukan langkah-langkah yang ada dalam teks prosedur tentunya sudah ada tujuan di awal yang ingin kita lakukan, itu membuahkan hasil apa, ya. Jika kita mengubah langkah, maka kita tidak dapat tujuan di awal kita itu tidak tercapai, maka itu tidak boleh ya. Oke, jelas Agnes? Oke, nah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik, karena materi kita sudah cukup sampai hari ini saja, ini sudah habis materinya yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas. Nah, Ibu akan, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kan? Oke, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok, ya. Ada di buku cetak halaman 83. Kalian menganalisis struktur dari teks prosedur, kemudian menentukan jenis dari teks prosedurnya. Untuk kelompok itu sesuai dengan yang kemarin, yang minggu lalu ya. Oke, tugasnya minggu depan sebelum pelajaran Ibu harap dikumpulkan di meja Ibu di kantor. Untuk ketua kelompoknya jangan lupa. Kemudian baiklah, karena
materi kita sudah cukup untuk hari ini. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi sampai sekarang? Ya, silahkan. Ya, terima kasih Alifa atas simpulannya bahwa hari ini kita telah mempelajari teks prosedur. Teks prosedur ini merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau urutan dalam kita melakukan atau membuat suatu hal. Dengan teks prosedur kita dipermudah atau diberi penjelasan tentang langkah-langkah untuk membuat atau melakukan suatu hal, ya. Oke, baik. Untuk pertemuan minggu depan kita masih membahas tentang teks prosedur ya, tetapi materinya yaitu tentang kaidah kebahasaannya. Ibu harap sebelum kita melakukan pembelajaran di pertemuan depan kalian sudah membaca materinya terlebih dahulu ya. Oke, ya. Nah, baik, cukup dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.